Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini yang selalu membahas alur cerita Samudra Cinta. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita Samudra Cinta untuk hari ini. Namun sebelum berlanjut, Mimin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang sedang menjalankannya. Rupanya ketika di sekolahan menteri akan diadakan acara, ternyata Samudra telat datang karena sibuk dengan apa yang ia kerjakan saat ini. Kalau di sekolah mentari ada acara dan acara itu harus dihadiri oleh orang tuanya. Dan rupanya alhamdulillah meskipun terlambat, akhirnya Samudra pun sampai ke tempat itu. Sehingga mentari pun merasa senang ketika kehadirannya Samudra. Tak lama kemudian akhirnya mentari pun naik lagi ke panggung. Kemudian mentari menunjukkan boneka yang didapatkannya dari orang tuanya, yaitu Cinta. Kemudian mentari pun menerangkan kepada rekan-rekannya dan kepada semua yang ada di situ kalau bonekanya sebelumnya tidak ada hidungnya. Kemudian sekarang boneka ini sudah ada hidungnya karena sudah ditempel batu permata oleh mentari. Mentari pun mengatakan kalau mendapatkannya batu permata tersebut di saat kebakaran rumahnya terjadi. Samudra yang mendengar keterangan dari mentari pada saat itu langsung terkaget bahagia karena barang tersebut adalah barang yang dicari-carinya selama ini. Kemudian Samudra pun teringat setelah kebakaran pada saat itu di rumahnya. Dan di saat itu pula batu yang pernah ia pegang hilang, yaitu di saat kebakaran terjadi. Setelah mentari usai menerangkan tentang apa yang dibicarakannya di atas panggung tersebut, tidak lama kemudian akhirnya Samudra pun mendekati daripada mentari. Tentunya Samudra pun memperhatikan tentang hidung dari boneka yang dipegang oleh mentari tersebut. Kemudian Samudra pun mengatakan kepada mentari kalau hidung boneka ini bisa menyelamatkan mamahnya, yaitu Cinta. Kemudian Samudra pun memintanya kepada mentari agar mencopot batu permata tersebut untuk dibawa sebagai tanda bukti untuk mengeluarkan mamahnya dari penjara. Begitu yang diucapkan Samudra terhadap mentari. Rupanya Andra pun memperhatikan tentang permata yang berada di hidung boneka tersebut. Dan Andra pun meyakinkan kalau itu adalah betul-betul permata. Lalu mentari pun memberikannya kepada Samudra, bahkan dengan boneka-bonekanya. Karena permata adalah barang yang kecil, dikhawatirkan kalau permata akan hilang kembali. Oleh karena itu mentari menyarankan agar dibawa dengan bonekanya demi menyelamatkan mamahnya. Tak lama kemudian akhirnya Samudra pun bergegas pergi, sedangkan mentari dititipkan kepada Andra. Di sisi lain, nampaknya Ariel baru saja melaksanakan pernikahannya bersama Intan. Entah apa yang dilakukan terhadap Andrian sehingga yang nikah pada saat itu melainkan adalah Ariel. Sepertinya apa yang dilakukan oleh Ariel terhadap Intan hanya untuk menyakiti hati Intan saja. Rupanya ini adalah imbas dari kekecewaan terhadap Andrian yang sebelumnya kalau Intan akan bernikah bersama Andrian. Akhirnya setelah pernikahan dilaksanakan pun ternyata Intan langsung disia-siakan oleh Ariel. Bahkan ketika Intan mau ikut bersama mobilnya pun Ariel melarangnya kalau Intan tidak boleh ikut bersamanya. Tentunya apapun alasan yang dibicarakan oleh Intan terhadap Ariel, Ariel sudah tidak mau mendengarnya. Karena rupanya Ariel sudah berburuk sangka terhadap Intan bersama Andrian. Sesuai dengan informasi serta foto yang dilihat oleh masyarakat pada saat itu, kalau Intan bersama Andrian seakan-akan pernah berbuat sesuatu.
Padahal yang sebenarnya itu adalah rekayasa Vina bersama Doni. Padahal Intan sendiri tidaklah pernah melakukan hal apapun bersama Andrian. Namun rupanya lain dengan halnya yang dipikirkan oleh Ariel. Kalau Intan bersama Andrian telah berbuat sesuatu di luar daripada keinginan daripada Ariel. Akhirnya Intan pun menangis sedih setelah kejadian itu. Beralih ke cerita yang lain, nampaknya ketika Samudra sedang berbicara bersama Mentari dan juga Andra, ketika hal yang dimiliki oleh Mentari tersebut yaitu tentang boneka, dan kemudian kalau Samudra sangat mencari-cari permata tersebut karena permata tersebut ada hubungannya dengan kasus yang dialami Cinta saat ini. Kemudian Samudra pun mengatakan kepada Mentari kalau permata ini bisa mengeluarkan ibunya Cinta dari penjara. Ternyata rupanya Ariel pun nguping atas apa yang dibicarakan oleh Samudra tersebut, sehingga di dalam pikirannya seandainya permata itu nyampe ke tangan pengadilan, sudah pasti kalau Cinta akan keluar dari penjara. Itu yang ada di dalam pemikiran Ariel pada saat itu. Atas dasar semua itu, nampaknya sekarang Ariel berpikiran macam-macam terhadap Samudra. Bahkan ia akan mengagalkan daripada niat Samudra tersebut untuk mempertahankan daripada permata yang ada di boneka Mentari tentunya. Tak lama kemudian akhirnya Samudra pun pergi. Begitu juga dengan Ariel, ia mengikuti daripada kepergian Samudra tersebut. Sementara itu di sisi lain, Mentari bersama Andra mau pulang ke rumah dari sekolah tersebut. Namun nampaknya Mentari mengatakan kepada Andra kalau masih ada barang yang tertinggal di dalam. Akhirnya Andra pun membuka daripada tas Mentari tersebut. Ternyata di dalamnya selain ada barang yang dianggapnya ketinggalan, namun rupanya masih ada barang lain, yaitu foto yang masih berbingkai, yaitu foto Erik bersama rekannya. Setelah diteliti oleh Andra, kalau di dalam foto tersebut sama seperti apa yang dilihatnya tadi, yaitu ada permata di dasi Erik itu. Kemudian Andra pun berpikiran kalau mau menghubungi Samudra dan mau membawanya foto tersebut ke hadapannya untuk mengakurkan tentang permata yang berada di foto tersebut. Tentang bagaimana keseruan daripada cerita Samudra ini selanjutnya, tonton terus sinetronnya hanya di televisi kesayangan Anda, yaitu SCTV1 untuk semua. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya sob, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat berjumpa kembali di cerita Samudra Cinta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.